Channel. Broadcasting Service. Surat terbuka untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Saya Andi Mayanto Mazda, Wakil Bupati Sinjai, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, sangat mengharapkan kepada Bapak Presiden Prabowo dan Pak Wapres sekiranya efisiensi di setiap kabupaten di seluruh Indonesia ini kalau bisa dikembalikan kembali anggarannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perputaran dan pertumbuhan ekonomi itu tergantung dengan mobilitas ekonomi. Salah satunya adalah banyaknya kegiatan-kegiatan termasuk proyek-proyek yang ada di setiap daerah. Kenapa? Karena setiap kegiatan tersebut itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perputaran ekonomi. Karena kalau ada pembangunan jalan, kalau ada fasilitas umum yang kita bangun, itu otomatis masyarakat akan bergerak. Contoh kecilnya, masyarakat akan digaji. Terus material-material yang ada di setiap kabupaten kota itu akan dipergunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum tersebut. Kalau efisiensi terus ini terjadi, dengan sendirinya kasihan masyarakat kecil yang ada di setiap kabupaten kota ini, itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan sendirinya, otomatis ini sangat menghambat perputaran dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, dan itu sangat-sangat terasa di masyarakat, yang merasakan ini masyarakat. Makanya saya himbau kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Menteri Keuangan Bapak Purbaya yang terhormat, tolong ini dan masyarakat ini yang saya suarakan hari ini, tolong didengar, karena ini sangat-sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, termasuk juga fasilitas-fasilitas umum, jalan, jembatan yang sudah rusak, ini betul-betul perlu dibenahi. Seperti Kabupaten Sinjai, postur APBD kita cuma 1,1 triliun. Anggaran belanja pegawai kita sudah mencapai sekitar 52%. Kemarin juga kita dipaksa untuk menerima P3K paruh waktu. Itu sekitar 3.900 orang. Ini sangat-sangat membebani APBD kita. Kalau ini dikurangi tahun ini, 200 miliar dikurangi, apa yang akan kita pakai untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang ada di setiap daerah di Kabupaten Sinjai ini. Ini sangat betul-betul kita sebagai bupati dan wakil bupati ini sangat tertekan di daerah. Makanya himbauan saya kepada pemerintah pusat, tolonglah didengar suara hati para pemimpin di setiap kabupaten kota ini. Belum lagi ada pemotongan juga untuk anggaran dana desa di setiap desa 500 juta untuk koperasi Merah Putih. Ini juga sangat berpengaruh terhadap fasilitas-fasilitas yang selama ini dibuat di setiap desa oleh kepala desa tersebut. Pemerintah dalam hal ini jangan juga berpikir bahwa kita pemimpin di semua daerah ini berfoya-foya atau apa dengan anggaran tersebut. Tetapi memang banyak fasilitas-fasilitas jalan, fasilitas jembatan yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan di setiap kabupaten kota ini. Ya, ini juga yang harus Bapak Presiden Prabowo dengan hati yang
sangat merendah ini untuk membuka pikiran kita bahwa dengan efisiensi ini betul-betul perekonomian di setiap daerah ini terganggu. Inilah saya pikirkan untuk bagaimana kita pikirkan bersama ini, karena kebutuhan mendesak di setiap daerah termasuk Kabupaten Sinjai yang DBH-nya sangat kecil, tidak ada sumber daya alam yang sangat signifikan, CSR-nya juga CSR dari perusahaan-perusahaan ini tidak ada. Jadi maksud saya, kalau efisiensi ini betul-betul diterapkan, tolonglah dipilah-pilah kabupaten-kabupaten yang punya DBH tinggi, yaitu mungkin bisa diefisiensi. Jangan seperti misalnya kita di Sulawesi Selatan ini, Kabupaten Sinjai, Yeneponto, Kabupaten Baru, Bantaeng, ini betul-betul sangat meresahkan karena DBH kita sangat kecil. Nah ini sumber PAD kita, memang kita sudah genjot, kita sudah berusaha, tetapi ya memang seperti itu. Dari zaman Orde Baru ini ya sudah seperti itu. Memang dana transfer daerah yang memang menjadi tulang punggung kita di setiap daerah-daerah ini, ya itu yang menjadi harapan besar kita. Jadi harapan saya, kalau memang efisiensi ini kita harus diterapkan oleh pemerintah pusat, tolong dipilah daerah-daerah yang DBH-nya tinggi mungkin bisa diefisiensi. Tetapi daerah-daerah yang kecil, PAD-nya kecil, terus dana TKD-nya yang kecil ini tolong Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Wakil Presiden yang terhormat, dan Menteri Keuangan, tolonglah kalau perlu kita diundanglah, kita bicara, kita akan menjelaskan bagaimana postur APBD kita, bagaimana anggaran belanja kita, operasional kita, dana belanja pegawai kita ini sangat-sangat terbebani. Di sisi lain tekanan masyarakat ini, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar ini, yang fasilitas-fasilitas umum ini yang perlu kita benahi. Dari sejak mengetuk hati Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Wapres Gibran Raka Buming Raka, untuk bagaimana kita cerdas, bagaimana kita berpikir, bagaimana masyarakat di setiap daerah, karena semua bupati, wali kota, dan gubernur di setiap daerah sangat gelisah dengan hal ini. Saya kira perlu kita diskusikan bersama apa solusi yang terbaik, karena kenapa ini masyarakat kita juga yang perlu kita pikirkan, masyarakat Indonesia ini yang perlu kita pikirkan, termasuk juga ada tekanan bahwa belanja pegawai kita tidak boleh lebih dari 30%. Ini juga kegelisahan. Kenapa? Kalau ini yang diterapkan, otomatis banyak daerah yang harus kehilangan pegawai paruh waktu yang harus diberhentikan. Makanya saya berpikir aturannya ini yang harus kita rubah. Jangan kita korbankan anak-anak bangsa yang sudah berusaha untuk jadi pegawai negeri sipil, sudah menjadi honorer 10-15 tahun, akhirnya diangkat menjadi pegawai paruh waktu, P3K paruh waktu, tetapi akan diberhentikan dengan adanya aturan belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Saya kira kita harus cerdas bersama-sama menyikapi ini, karena kalau ini kita tidak berpikir cerdas tentang ini meresahkan masyarakat. Karena otomatis terjadi gejolak yang panjang kalau misalnya kita berhentikan P3K paruh waktu ini, akan demo terus-menerus setiap hari, dan kestabilan di setiap daerah saya kira ini akan sangat mengganggu jalannya roda pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi ini sangat terganggu di setiap daerah. Salam dari saya, Andi Mayanto Masda, Wakil Bupati Sinjai. Mohon arahan dan petunjuk
dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencarikan solusi yang terbaik bagaimana kelancaran pemerintahan di setiap daerah, di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia ini bisa stabil kembali seperti zaman Orde Baru, zaman Pak Jokowi, dan insya Allah mudah-mudahan di zaman Bapak Presiden Prabowo ini kita bersatu untuk menguatkan pemerintah pusat bagaimana menjalankan roda pemerintahan ini, karena muara pemerintahan ini adalah pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Tua Channel Broadcasting Service.